So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah tablet baru dari Samsung yang emang dikemas khusus buat anak-anak. Cocok nih buat kalian para bapak ibu yang masih punya anak kecil dan emang lagi cari tablet yang emang dikhususin buat anak-anak. Ini basicnya ya tablet entry level biasa dari Samsung, yaitu Tab A9. Cuma emang dikemas dengan tambahan Kids Package yang harganya ini berbeda 500.000. Buat Samsung Galaxy Tab A9 LTE biasa itu dibanderol dengan harga 2,8 juta. Sedangkan yang Kids Edition ini harganya 3,3 juta. Terus apa aja sih yang didapat? Oke, pertama jelas ada box tablet yang bawaan standarnya. Isinya ini ada Tab A9-nya, kabel charging USB-C, dan ada SIM ejector. Selain itu yang ngebedain dari standar bawaannya, ini ada tambahan case-nya atau namanya ini puffy cover. Terus ada stylus yang bentuknya ini crayon, ada travel adapter 20 watt, dan kita juga dapat stiker yang lucu-lucu begini. Buat puffy covernya ini tuh tebel banget ya, jadi aman kalau semisal jatuh atau kelempar anak kecil. Ya, materialnya itu busa karet yang teksturnya ini empuk tapi padat. Jadi aku rasa ini tuh bisa banget ngelindungin tablet biar tetap aman. Untuk di belakang ini bisa jadi stand, dan di bagian ini materialnya pakai plastik. Kalau masalah lubang-lubang nggak perlu khawatir karena ini aman semua ya. Mulai dari lubang speaker, lubang charging, lubang jack, dan buat tombol-tombol ini juga masih bisa diakses dengan mudah. Kalau buat crayon touch pen atau stylusnya ini sesuai namanya ya, kalau ini tuh punya bentuk seperti crayon. Buat anak kecil ini ukuran yang pas, ujungnya empuk jadi aman juga buat anak kecil. Untuk sensitivitas emang beda dari S Pen, cuma ini tuh masih bisa banget buat anak-anak pakai. Misal kayak ya buat mewarnai, pencet-pencet ketika lagi main, dan lain sebagainya. Sayangnya ini tuh nggak ada tempat buat naruh stylusnya ya di body atau puffy covernya, jadi bakalan rawan hilang. Apalagi yang pakai ini juga anak kecil. Jadi ya buat kalian para orang tua juga perlu tetap diawasin ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal tabletnya. Sebenarnya tabletnya ini tuh biasa aja ya, cuma kerennya Samsung tuh punya apps bawaan yang namanya Samsung Kids. Jadi tablet ini sebenarnya juga bisa dipakai orang tua, semisal mau punya satu tablet aja di rumah, dan ini tuh bisa dipakai sama anak kecil juga. App ini tentu aja bisa kita aktifin ketika anak mau pakai tablet kita. Nanti tinggal kita kasih pin aja biar kalau udah masuk ke mode Samsung Kids, si anak tuh nggak bisa keluar sesuka hati. Nah, di dalam Samsung Kids ini cuma apps tertentu aja yang bisa kita izinin si kecil pakai. Untuk nambah aplikasi apa yang dimau ini juga caranya gampang. Klik aja titik 3 di pojok kanan atas, terus pilih tambah dan edit aplikasi. Kalau mau nambahin aplikasi khusus anak-anak, bisa pilih aja yang di bawahnya, yang aplikasi lainnya untuk anak-anak. Sebagai orang tua yang pegang kendali penuh, kita tuh juga bisa atur ya waktu layar perharinya. Tinggal klik aja titik 3 di pojok kanan atas dan pilih yang pengawasan orang tua. Nah, di situ kelihatan tuh waktu pakainya, apps apa aja yang dibuka, dan apa aja kreasi yang udah anak kita bikin. Kalau mau atur waktu layar, tinggal klik aja bagian waktu layar dan tentuin mau berapa menit per hari anak pakai tabletnya. Bisa 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau custom. Nah, ketika waktu sisa 3 menit, biasanya bakal ada notifikasi di layar tiap menitnya. Dan kalau waktu udah habis, nanti layar tuh bakal nunjukin gambar karakter yang tulisannya itu waktu habis. Nah, di sini si anak nggak bisa mencet apa-apa tuh. Kalau misal mau minta perpanjangan waktu, perlu izin akses PIN orang tuanya. Selain waktu layar, ada juga waktu tidur. Di sini kita tuh nentuin jam tidur anak ya, dan si anak tuh nggak boleh main di jam-jam yang udah kita tentuin. Kalau misal udah masuk jam tidur, ini sama, bakal ada layar yang nunjukin gambar karakter lagi tidur dan ada tulisan waktunya tidur. Nah, itu gambaran simpelnya dari app Samsung Kids, app yang dibuat Samsung khusus buat anak-anak. Jadi tuh nggak harus beli tablet Kids Edition ini ya buat nikmatin fitur ini, karena tablet Samsung yang lain itu juga bisa. Kids Edition ini tuh lebih ngedukung aja dari segi tambahan case yang tentunya itu lebih aman ya buat anak-anak. Dan ada juga stylus yang bentuknya aman buat anak-anak juga. Setelah kita tadi ngebahas app Samsung Kids-nya, sekarang kita bakal fokus ngebahas daleman tabletnya nih. Penting juga buat diketahui para orang tua yang mau cari tablet buat anak-anak dengan budget 2-3 jutaan. Jadi Tab A9 ini tuh punya bobot yang ada di 333 gram. Ketika pakai puffy covernya, ini bobotnya nambah sekitar 150 gram, jadi total ada di 480-an gram. Untuk tebelnya ini ada di 8 mm, dan setelah pakai puffy cover ini jadi 2,9 cm.
cm. Tentunya ini jadi lebih tebal dan lebih berat, tapi worth it ya demi menjaga si tablet tetap aman ketika dipegang anak kecil yang biasanya tablet tuh bakal lebih rawan buat jatuh. Untuk bodi tabletnya ini mengotak buat frame di sisi-sisinya. Tablet ini juga ada slot nih buat SIM yang tentunya karena yang Kids Edition ini cuma tersedia yang seluler aja ya, jadi nggak ada yang buat WiFi only. Di sini juga tersedia buat micro SD slot, jadi up to 1 TB kalau misal kalian butuh tambahan memori. Kalau buat speaker, tablet ini udah dual stereo speaker dan suaranya ini udah bagus untuk ukuran tablet di kelas harganya. Next, kita beralih ke layar. Ini ada layar yang panelnya TFT LCD, resolusinya 800 x 1340 pixel dengan luas layar yang ada di 8,7 inci. Buat bezel ini belum sama rata di keempat sisinya alias masih tebal di bagian kanan kiri ketika posisi landscape. Letak kamera ini ada di tengah ketika posisi portrait ya, jadi pas pakai kamera depan akan terlihat lebih natural kalau kita pakai tabletnya dalam posisi portrait. Misal untuk video call anak nih sama kakek, neneknya, dan lain-lain. Untuk layarnya ini tuh udah cukup bagus ya. Ya penggunaan biasa ini masih enak lah buat dilihat. Di sini ada juga mode perisai nyaman mata yang kepake banget dan penting ketika anak lagi pakai tablet ini. Jadinya ya nggak ada cahaya biru yang masuk ke mata yang tentunya bisa ngerusak mata. Overall sih layarnya ini udah cukup oke ya. Aku cuma menyayangkan aja posisi kamera yang ada di samping ketika lagi posisi landscape. Kalau buat performa, tablet ini cukup powerful. Chipsetnya MediaTek Helio G99 yang udah sangat teruji di banyak smartphone. Chipset ini tentunya udah mumpuni banget ya buat banyak kebutuhan yang bisa dilakuin di sebuah tablet. Apalagi kalau fungsinya cuma sekedar buat anak kecil, ya ini udah lebih dari cukup. Untuk RAM dia ada di 4 GB dan internalnya ada di 64 GB. Sementara itu kalau buat baterai ini ada di 5100 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Lanjut kalau buat kamera di bagian belakang ini resolusinya 8 megapiksel, sementara itu yang di depan ini 2 megapiksel. Buat hasilnya sih sekedar cukup aja ya. Ya sekedar buat anak-anak pakai buat berkreasi ini udah lebih dari cukup. Untuk perekaman videonya sendiri ini juga lumayan ya. Resolusinya maksimal ada di Full HD 30 fps buat kamera belakang dan HD 30 fps buat kamera depan. Ini contoh perekaman video dari Tab A9. Pakai resolusi mentoknya ya di Full HD 30 fps. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan. Seperti yang udah aku bilang, kameranya bakal ada di tengah kalau posisinya lagi portrait. Jadi kalau landscape begini mata nggak terlihat natural. Nah, tapi kalau aku pindah ke posisi portrait, dia bakalan terlihat lebih natural. Jadi bakalan lebih enak dipakai kalau misal di posisi portrait seperti ini. Hasilnya seperti ini, mentok di HD 30 fps. Oke, kesimpulannya Tab A9 Kids Edition ini tuh bisa jadi tablet yang benar-benar worth it ya ketika kalian lagi cari tablet yang aman buat anak-anak. Perpaduan dari kelengkapan aksesoris dan aplikasi Samsung yang keren jelas tuh ngebuat tablet ini cocok buat kalian yang lagi cari tablet murah dan aman dan cocok juga buat anak-anak kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.